Terima kasih. Memang hari ini saya sebagai penggugat bersama dengan beberapa kawan-kawan yang lain, poinnya yang menjadi penting terkait dengan apa yang kami lakukan gugatan sekarang ini kepada pimpinan KPK dan lain-lain adalah karena ketika ada perbuatan kesewenang-wenangan, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan terang-terangan oleh pimpinan KPK, walaupun telah ada pemeriksaan yang detail yang dilakukan oleh Ombudsman dan Komnas HAM, tetapi kemudian itu semua diabaikan dan itu dilakukan dengan terang, dengan nyata, dan saya pikir kalau hal seperti ini dibiarkan maka dampaknya bukan hanya terhadap kami, tapi ke depan akan bisa membuat kerusakan yang lebih besar lagi. Dan oleh karena itu kami memandang gugatan ini menjadi penting, ya. Ini menjadi penting dan ini akan kami lihat dengan cermat untuk tidak membiarkan hal ini. Kami juga sebagaimana yang pernah disampaikan di beberapa kesempatan yang lain bahwa terkait dengan upaya TWK ini adalah bagian dari menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Tentunya ini penting juga saya garis bawahi agar juga tetap diingat oleh publik bahwa upaya menyingkirkan ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan upaya untuk memberantas korupsi yang baik. Oleh karena itu, bukan sekedar masalah kesewenang-wenangan, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pimpinan KPK, ataupun hal lainnya, ataupun kerugian yang kami alami, begitu juga dengan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan, tapi juga ada hal yang lebih penting, yaitu upaya memberantas korupsi yang kemudian sedang dilemahkan, dan ini menjadi masalah yang lebih serius. Oleh karena itu, gugatan itu penting untuk dilakukan. Dan seperti diketahui, beberapa juga saya pernah ditanya, kenapa kok gugatan juga kepada Pak Presiden? Tentunya begini, terkait dengan gugatan, tentunya secara hukum nanti kuasa hukum akan juga menyampaikan, mengenai para pihak tentunya harus lengkap, agar gugatan itu menjadi benar. Oleh karena itu, gugatan juga disampaikan kepada Pak Presiden. Begitu juga dengan terkait dengan bahwa Pak Presiden adalah pimpinan dari semua kepala negara, kepala lembaga. Jadi ketika ada pimpinan KPK merasa tidak punya atasan, ini juga bisa menjadi hal yang serius kita lihat. Bahkan di beberapa kesempatan pimpinan KPK merasa tidak punya atasan, bahkan pernah mengatakan atasannya adalah lampu dan langit-langit. Oleh karena itu perlu kita lihat apakah benar yang dikatakan bahwa pimpinan KPK tidak punya atasannya adalah lampu dan langit-langit. Oleh karena itu dalam gugatan ini penting untuk kita lihat itu semua. Ditambah satu hal lagi, bahwa tadi dari Majelis Hakim juga mengatakan bahwa gugatan terkait dengan tindak lanjut putusan dari Ombudsman dan Komnas HAM ini mungkin bisa menjadi fenomena hukum baru, ya. Karena di beberapa kesempatan ini sering menjadi permasalahan. Semoga yang kita lakukan ini, gugatan ini juga bisa berdampak bagi hukum di Indonesia, bagi masyarakat, tentunya juga bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan keadilan. Dan itu menjadi hal penting. Satu hal penting juga ingin saya sampaikan, tadi di sidang saya juga terkejut, ya, ketika ada Kepala Biro Hukum KPK, Ahmad Burhanuddin, yang di persidangan dia menyampaikan kebohongan gitu, ya. Tapi kenapa saya terkejut melihat dia berbohong? Karena selama ini saya kenal dengan dia sebagai kolega, dan ternyata integritas itu begitu cepat berubah. Dan saya pikir itu menjadi masalah yang menyedihkan, ya. Dan saya pikir satu lagi juga disampaikan bahwa kesan yang disampaikan bahwa pegawai KPK itu tidak jelas. Artinya seolah-olah pegawai KPK selama ini itu adalah nggak jelas. Dan itu saya kok agak terkejut karena kok bisa-bisanya menghina seperti itu di persidangan. Tapi itu hal-hal yang tentunya kami melihat sebagai hal penting juga ingin saya sampaikan bahwa saya juga kaget, ya, kenapa kok bisa ada upaya untuk berbohong maupun menyampaikan hal yang tidak patut, ya. Saya kira itu sementara dari saya, tentunya nanti dari kuasa hukum akan menyampaikan hal-hal lain yang lebih jelas.